wabarakatuh. Kita nonton ondel-ondel nyok nyok, kita ngarak ondel-ondel nyok. Ondel-ondel ada anaknya boy, anaknya ngigel ter-iteran oi. Mak bapak ondel-ondel ngibing ser, ngarak pengantin disunatin ser, goyangnya asik ndut-ndutan dul, inyang ngibing igel-igelan go, blak blang dung blak blak blak, gendangnya ring ditebak, nyang ngiringin nandak pada surak-surak, tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel, taruhin puntungan rambut kebakaran anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, kita bangkitkan puji syukur kita kepada Allah SWT malam hari ini, ya, malam yang cukup teduh gitu ya, habis hujan gede ya. Mudah-mudahan sebagai rezeki ya, tadi itu doa Allah SWT. Amin. Kemudian dan juga bertepatan di ini bulan Maulid besar Muhammad SAW. Allahumma Bagaimana pertemuan IIB pertama kali ini, Ikatan Intelektual Betawi ya, merupakan suatu grup WA sebenarnya ya. Kalau guru Badak nanti kita bentuk semacam yayasan itu sebagai orang yang memikirkan bagaimana pendidikan anak-anak orang Betawi, baik pendidikan umum dan agama, kemudian juga sudut ekonomi ya, bisa meningkat atau kita bisa membantu saudara kita supaya Betawi jangan kalah gitu di daerah sendiri gitu ya. Yang punya Jakarta kita gitu, tapi orang kita agak terbelakang gitu ya, baik dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, dan dari segi banyak gitu ya, segi kesempatan. Nah, sementara kalau kita lihat sekarang bulan Maulid Nabi SAW, karena Rasulullah katakan uswatun hasanah gitu ya, sebagai contoh teladan baik. Ma'arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan juga Rasulullah turut sebagai rahmat alam semesta gitu ya. Dan sebagai pada Rasulullah banyak uswah contoh teladan baik untuk kita tiru. Ketika tahu bahasanya orang-orang Betawi kan ya, insya Allah kalau nabinya diganggu, waduh kita kan gimana ya, se setidak-tidaknya sholat orang Betawi gitu ya, kayak saya saya nanggal-nanggal Betawi kalau nabinya di ini, nabinya di itu, wah kita akan bela gitu kan ya. Nah gitu. Nah, seperti ketahui Rasulullah sebagai contoh teladan uswah dan juga sebagai rahmat Allah semesta. Nah, banyak para ulama dan para kiai banyak kan membahas Rasulullah dari segi fikih, dari segi akidah gitu ya. Nah, malam ini coba Anda ingin bicara dari segi muamalah gitu ya, di mana Rasulullah sebagai seorang ulama juga ya, sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, tetapi juga Rasul ternyata sebagai seorang pengusaha gitu ya, sebagai seorang konglomerat gitu kan. Nah, kalau kita lihat sirah Nabawi, Rasul itu ketika beliau lahir dan keadaan yatim ya, di mana ayahnya meninggal dunia itu ya, dia bersama ibundanya, kemudian dirawat oleh kakeknya ya. Tetapi dari sejak dirawat oleh kakeknya, dia sudah bisa melihat kemandirian gitu ya. Kemandirian, lihat Rasulullah bantu pamannya, kita lihat mengangun kambing ya, membala dulu ya. Dengan mengangun kambing, membala itu dia akhirnya dapat dapat atau dia belajar lah di situ bagaimana untuk jadi orang yang mandiri gitu ya. Tak lama ketika kakeknya meninggal, ini beliau kan diasuh oleh pamannya ya, pamannya. Nah, sementara kalau kita lihat paman Rasulullah itu orang pengusaha, ya, seorang pedagang. Kalau zaman sekarang seorang bisnismen gitu ya, yaitu bisnismen yang tidak hanya di dalam negeri dia, tapi bisnismen juga yang ada ke luar negeri gitu ya.
dari Mekah ke Madinah, ke Palestina dan ke negara tetangga lainnya gitu. Kalau zaman sekarang istilahnya pengusaha ekspor impor, ya, bisnismen yang baru dibilang ekspor dan impor gitu. Nah, ternyata paman Rasulullah itu sudah merupakan seorang bisnismen impor ekspor impor gitu ya, zaman Rasulullah. Nah, yang kita lihat teladan adalah ternyata Nabi juga bantuin pamannya gitu dagang ya, dibantuin dagang, dibantuin belajar di situ sama pamannya. Kalau istilah keren sekarang adalah dia ikut magang. Istilah keren itu magang ya. Dia magang sama pamannya cukup lama ya, sampai dia bisa berjualan, sampai dia bisa belajar gitu. Ya, kalau sekarang kalau kita lihat nih orang Cina tuh ya, sama anak-anaknya kalau suruh bantu tuh, suruh bantu bapaknya jaga juga apa, jaga tokonya gitu ya, suruh bantu bapaknya ntar beli ini juga nggak ada ke toko saudara yang lain ya, toko Aceng, ke toko Siong dan sebagainya. Nah dia udah mulai belajar tuh anaknya, belajar cara bantuin bapaknya jualan, jaga toko, jaga material, mengerjakan tuh kan, jaga warung kan, encik gitu kan di tempat kita. Tapi anaknya udah diajarin tuh, udah suruh magang gitu kan. Nah ternyata Rasulullah sebenarnya bisa pada saat itu begitu ya, dia diajarin pamannya dagang, diajarin pamannya bagaimana jualan ya, ketemu mitra, oh, sekarang mitra lah ya, mitra dagang. Nah bawa sama pamannya ke mana, ke Madinah, dibawa pamannya ke Palestina, dibawa pamannya ke belajar dagang, ikut belajar dagang gitu ya. Nah, akhirnya lama-lama kita Rasul udah mulai pinter tuh kan, pinter. Kemudian kata Rasulullah kan misalnya, ya paman ya, saya tuh boleh dong belajar dagang sendiri, kan udah mulai bisa nih gitu kan, boleh nggak paman gitu. Akhirnya singkatnya kan dia apa itu, dia minta izin sama pamannya untuk minta dikenalin sama mitra bisnis pamannya ya, dia pingin belajar dagang kayak pamannya ya. Alhamdulillah pamannya ngenalin dia sama salah satu rekan bisnis paman yang sekarang jadi istrinya Rasulullah gitu kan. Nah dengan modal pengalaman, dengan modal magang dari pamannya, dengan modal dibantuin wira swasta sama pamannya, akhirnya dia dipercayai untuk membawa barang dagangannya Siti Fatimah ya, gitu ya, Khadijah ya. Khadijah. Iya. Atau dia dibawa nih barang dagangan saya nih, nanti jualin deh. Kalau istilah sekarang sifatnya jenis apa? Konsinyasi. Konsinyasi artinya kita bawa barang dagangan orang lain tanpa modal, ntar setelah dia jual laku kita dapat untung, dapat upah gitu. Jadi istilah ekonominya konsinyasi. Gitu, dapat jual. Akhirnya Rasulullah berapa lama itu dagang kayak gitu ya. Setelah konsinyasi, jualin barang dagangan sekitar tiga, dan hasilnya ternyata banyak ya, hasil untung, dan ternyata baru apa, bisnis bisnis itu Khadijah jadi berkembang ya, jadi laku gitu. Wah, modalnya apa ya katanya, ya modalnya dia kejujuran gitu ya, sebutnya al amin, karena apa, pedagang yang jujur ya, orang nggak percaya. Kalau bahasa keren itu sekarang trust, kepercayaan. Bisnis itu harus orang sedang percaya dan trust gitu kan. Cerita singkat, akhirnya Rasulullah menjadi seorang pedagang sukses, bisnismen gitu kan ya, bisnismen. Jadi kalau istilah sekarang apa, konglomerat. Karena buktinya jadi konglomerat, karena kan Rasulullah pada saat itu ya usia 20 tahun kalau nggak salah, itu saya coba ya kalau Ustaz Kufi ya, dia nikah dengan Siti Khadijah ya. Kalau kita ketahui Siti Khadijah itu seorang apa, seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang businesswoman yang sukses, bahkan kalau lihat sejarah itu sebagian besar negeri Mekah tanah itu tanah tanah Siti Khadijah gitu ya. Saking Siti Khadijah seorang konglomerawati atau seorang businesswoman, seorang pedagang wanita yang sukses gitu. Nah, kalau kita bayangin biasanya kan kalau orang bisnismen sama businesswoman itu gitu ya. Para pengusaha nikahnya dengan pengusaha, seorang konglomerat sama konglomerat gitu kan. Nah, kalau kita lihat dulu kan, kalau mega apa Siti Khadijah pada itu katakan, boleh katakan konglomerat gitu di daerahnya Mekah gitu ya, seorang businesswoman
Risma dengan wanita sukses gitu ya, diakuin kan. Nah, Rasulullah tentunya kan hmm, nggak boleh set ala nggak boleh ada. Rasulullah waktu itu tentunya seorang pedagang juga yang sukses kayak gitu. Bukti apa ya? Kalau nggak salah si Jal Siro nanti anak dia koreksi, maharnya itu kan berapa ribu onta, 5.000 onta atau 6.000 onta itu ya maharnya itu. Sedangkan kalau kita ibaratin sekarang nih mahar itu, apa onta itu sebagai kendaraan, di Malaysia kalau saya kendaraan ada 4 jenis atau 3 jenis ya. Kendaraan yang paling murah itu keledai. Dua orang pakai keledai itu paling murah untuk binatang keledai. Keduanya agak mahal, kuda ya, kuda agak mahal. Ketiga yang paling mahal banget onta gitu. Nah kalau untuk Siron Nabawi mahal itu onta ya kan ya, berapa ribu onta coba ya, 5.000 atau berapa ribu onta gitu sejarah onta. Ontanya kalau nggak salah 5.000 kalau nggak salah. Nah kalau saya di barat mobil nih, mobil dari Toyota gitu ya, Toyota yang paling murah Agia atau apa tuh yang mobil 1 juta umat, Avanza. Nah kedua mulai sedikit naik apa tuh, Karimun, Karimun. ada pun Mobil paling mulia. mulai gitu. Intinya yang agak kan yang paling mahal apa Alphard gitu kan ya. Nah banyak kalau dari umpama sekarang 5.000 Alphard ya, satu Alphard itu kurang lebih 1 M lah anggap lah, berarti 5.000 berapa nih, 5.000 Alphard sekian miliar gitu kan. Karena membuktikan bahwasanya Rasulullah pada itu mampu untuk bayar mahar sebesar itu karena Rasulullah ternyata seorang apa pengusaha bisnis sukses. Nah, itu artinya kalau kita lihat contoh teladan Rasulullah, Rasulullah sebagai seorang ulama dan seorang pedagang gitu ya. Bisa. Kalau zaman sekarang nih, banyak orang tua kita dulu kan juga pedagang ya. Orang tua anak juga pedagang gitu. Nah, sekarang ternyata nilai-nilai bisnis, nilai-nilai usaha wira swasta di kalangan anak muda Betawi ini agak kurang nih. Ya, udah nggak kurang gitu. Nah, bagaimana menurut pendapat nih, Ustadz Lutfi atau Ustadz Nursoba? Ya, lengkapi nih. Kalau kita lihat dari bagaimana Rasulullah sebagai seorang pedagang dan Rasul sebagai juga seorang nabi, seorang ulama. Silakan, Ustadz Nursoba mau menambahkan. Ya izin ada Ustadz Mahmudin tuh disapa dulu. Oh ya, Assalamualaikum Ustadz Mahmudin. Tadi pengadegan nih, Ustadz Mahmudin. Assalamualaikum. Oh, Alhamdulillah. Kelihatan Di deh mute, coba. di mute, Ustadz. Masa di mute, Ustadz. Ya, Salam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Ya Ustaz, kita ngobrol-ngobrol masalah Maulid nih kan. Dengan Maulid Mm-mm. Nabi kita lihat bagaimana Nabi dilihat dari sudut pandang ulama dan sudut pandang pengusaha Ustaz. Gimana menurut ini Ustaz, pendapat Ustaz Nusoba dulu. Silakan antum ahli. Ustaz Nusoba. Ya saya. Nah, Ya Ustadz Mahmudin. Alhamdulillah. Di Pengadegan ya. Cikuku pengadegan nih. Ya, Di sebelah mana ya si Iya, Koko? adegan bawah pengadegan bawah. deket itu anak Satmar Ali tahu. Oh, Hmm. Ustadz Marali. Aneh kenal banget sama orang tua antum. Mm-mm. Ngurus LPTQ. Iya Iya, betul. Sat. Iya, Baik. salam sama beliau. Saya juga besok ke Pengadegan besok ada acara di GOR tuh. Oh, Mm-mm. ada PKS kan punya grup senam tuh namanya Komunitas Senam Nusantara. Ya kita diundang. Padahal saya juga di kecamatan tugasnya sekarang Ustadz Mahmudin. Iya, alhamdulillah. Iya, ini ya Kolok bagian. dulu ya Bang Abdullah. Ya, ya, ya apa-apa. Oke, Santai. lanjut. Hari kan Iya, kita ngobrol sambil ngobrol. iya, iya. Ini Ustadz Lutfi, ini kebetulan beliau teman waktu di Sanawiyah, masih ada family juga ya Hmm. beliau asli Tegal Parang. Tapi saya nggak tahu nih Tegal Parang masih Tegal Parang apa enggak nih Pak Kiai. Saya nggak kurang tahu sekarang beliau di mana. Juga baru ketemu di Zoom nih, Oh Alhamdulillah. gitu. Baru tadi diundang, Alhamdulillah beliau Insya Allah ini hadir, Alhamdulillah. Ya. Senang bisa ketemu sama Bang Abdullah, senior kita juga ya. Beliau orang Betawi yang uletnya udah nggak diragukan lagi ya. Sama-sama berjuang kita. Ustadz Mahmudin mungkin sering ketemu cuma kita lupa nama kali ya. Saya kurang Iya, lupa. Sanar Soba. Betul, Iya, betul. Ustadz Lutfi. Ya terkait yang tadi Bang Abdullah prolog.
eh, eh, terkait dengan figur profil Nabi kita Muhammad SAW ya. Tadinya dari sisi keulamaan dan bisnis ya. Pertama kita awali dari ya surah Al-Azab ayat 21 tentunya ya, yang sangat amat familiar gitu kan. Di mana Nabi itu memang benar-benar jadi suri tauladan bagi umatnya, bahkan saya kira bukan hanya bagi umatnya, bagi seluruh umat manusia, tapi juga bahkan nggak hanya seluruh umat manusia, tapi untuk seluruh sekalian alam, saya kira begitu. Gitu. Yang pertama itu. Sehingga artinya saya setuju sama Bang Abdullah, artinya coba mengeksplor dari sisi beliau sebagai seorang yang terbukti dalam sejarah, ulung juga, nggak hanya dia sebagai nabi penyebar agama Islam, mengajak pada tauhid, pada syariat, dan sebagainya, tapi juga memang mengajar bagaimana kaum muslimin ini mempersiapkan dirinya nggak hanya bahagia di akhirat, tapi juga bahagia di dunia ya dengan menjalankan bisnis saya kira begitu itu kan. Oleh karena itu benar yang disampaikan Bang Abdullah tadi di prolog, memang salah satu kekurangan ya saya kira nggak di Betawi aja ya, tapi dari berbagai ini saya kira kekurangan kita adalah kurang mampu mengeksplor sisi-sisi keduniawian Nabi lah, mungkin bahasanya begitu kali ya, saya nggak pandai bikin-bikin bahasanya gitu. Artinya kita mungkin baru bisa mengeksplor beliau Rasulullah sebagai seorang yang eh, ya figur, kalau bahasa sekarang nih figur ustadz, figur kiai gitu ya, yang hanya titik fokusnya terkait dengan akidah, syariah dan juga peribadatan gitu. eh Jarang sekali apalagi kalau di masjid-masjid dibicarakan terkait yang disampaikan dagang dan sebagainya ya enggak, tapi memang juga bukan mimbar maulid juga sih semuanya ini dagang. Karena itu saya pikir perlu juga nanti ya dibuat satu kegiatan juga lebih ke bawah gitu, dimana coba kita apa pesan-pesan Nabi terkait bagaimana menjadi seorang bisnismen dan sebagai entrepreneur deh gitu ya. Uh, Kita juga bisa dibumikan sampai ke bawah gitu istilahnya. Tapi saya kira juga sarjana-sarjana Muslim juga udah banyak sih yang udah banyak memulai ya. Seperti ya saya kira ya Bang Abdullah ini beliau pengalaman banget dalam bisnis. Saya tahu banget ya beliau nih. Ya ada Bang Safi Antonio dulu ya. Insya Apa namanya beliau? Saya juga ada buku-buku nih banyak tentang buku dagang sih, walaupun saya nggak ahli dagang ya. Jadi saya pegang ada Rahasia Bisnis Rasulullah dari Prof. Laude Kamaluddin. Ini bagus banget nih. Kalau nggak saya sudah habis baca, tapi kurang nggak dipraktekin dan juga kesibukan dengan urusan kerjaan sehingga ya cuma sampai di sini dan ujungnya lupa gitu. Ini bagus sekali nih buku. Mungkin nanti bisa dibedah kali ya. Ya, buku Pak Syafi juga dan sebagainya, termasuk Valentino Rossi ya, yang ada tuh seorang Valentino Rossi, bukunya tebal banget. Jadi intinya saya setuju satu, memang Nabi Muhammad SAW beliau sebagai suri tauladan, tentu suri tauladan itu menyangkut berbagai aspek kehidupan, dan saya kira mengeksplor tentang Nabi itu nggak pernah bakal ada yang habis ya, bagaikan sumber mata air yang nggak pernah akan surut ya. Saya ngumpulin buku-buku tentang Nabi aja ya masih banyak yang nggak belum ya rupanya ya, dari berbagai pengarang Muslim non Muslim, dari berbagai cendekiawan dan sebagainya, dari berbagai sisi dan sebagainya, memang sedemikian dahsyat. Termasuk saya kira buku-buku bisnis apa namanya eh, banyak benar bagus, sehingga perlu juga kita kembangkan ke depannya gitu. Nah, tinggal sekarang secara teori dan secara ini sih Nabi udah bukan main deh terkait dengan bisnisnya. Nah, sekarang gimana cara terkait apa namanya rahasia bisnis Nabi ini nanti ke depan bisa dieksplor dengan sebaik-baiknya, kita bisa eh, manfaatkan untuk
rekan-rekan kita di Betawi terutama. Mungkin demikian dulu sementara yang saya bisa sampaikan. Saya terima telepon lu izin. Silakan lanjut. Terima kasih. Baik, makasih Ustaz Musoba. Eh, Bang Lufi gimana nih Ustaz Lufi nih? Lu pandang antum ahi. Ya, ternyata Rasulullah sebenarnya tadi udah kasih contoh banyak dia berdagang ya. Cuma sayangnya anak-anak muda muslim kita nampaknya nggak banyak gitu ya meniru ya. Kalau kita juga apa kalau tetanggaan seperti dia jualan nasi uduk ya, dari pagi jam setengah 6, jam 5 bahkan jam 7 udah habis tuh. Dia cuma jualan nasi uduk doang sama nasi ulam. Bukannya dari jam 5 sampai jam 7 udah habis. Tapi bisa hidupin satu keluarga tuh. Bapaknya ya, anaknya dari sekolah, ada yang kuliah. Sedangkan dia cuma jual nasi uduk. Itu kan berkah dari dagang ya. Bayangin kalau dia punya 2 nasi uduk, 3 nasi uduk, wah, gitu ya. Itu sebenarnya udah dari orang Betawi tuh banyak yang apa jiwa jiwa dagangnya, jiwa bisnisnya udah ada gitu ya. Silakan Pak Lutfi, bagaimana antum Bahi? Antum, silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Terutama Ustadz Sobah, maaf, saya masih di Tegal Parang nih. Ya, Alhamdulillah, Rabbil alamin. ya, Allah silaturahmi sono. ya boleh. Tapi hari-hari saya kebanyakan di Lido. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat Oh, baru pulang. Ya, masih ngajar ya. Alhamdulillah ya, eksis mah masih. di bidang pendidikan ya. Di pendidikan dulu saya ngajar bahasa Arab sekitar kurang lebih 22 tahun lah gitu ya. Pas Alhamdulillah. itu karena COVID saya ngajukan cuti karena kan online itu kan ya agak sulit dengan saya kerja kemudian ngajar gitu kan. Sampai sekarang saya belum belum untuk melanjutkan untuk mengajar gitu kan. Tapi saya lebih aktif di kantor gitu ya dalam membina anak-anak yang terkena korban narkoba gitu kan. Khususnya di bidang agama gitu ya. Masya Allah. Kan Ustaz, kalau Mungkin 22 tahun ngajar bahasa Arab, wah, bisa ngajar kita dong ya. Oh iya, Masya Allah, enggak. ini beliau kebetulan ini Hmm. Bang Abdullah apa namanya sarjana tarbiyah IAIN Bener. di tarbiyah bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya nggak diragukan lagi. Mungkin kalau di Mekah orang anggap dia bukan orang Indonesia kali. Enggak Ustadz, Afan. Kalau saya kan, walaupun saya lulusan bahasa Arab, tapi saya kan nggak pernah ke pesantren gitu. Jadi agak kaku, apalagi udah lama nggak pernah berbicara dengan bahasa Arab saat itu. Tapi juga apa tuh kesibukan saya begitu. Dulu pernah ngajar bahasa Arab ya, sekitar 22 tahun tuh. Kemudian saya juga bekerja di salah satu instansi pemerintah, khususnya Badan Narkotika Nasional itu di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido. Dulu di Cawang tapi pindah ke mutasi ke Lido itu khusus kita membantu dalam bidang agama ya terkena ya anak-anak kita yang terkena narkoba itu saat. Nah, untuk makanya kalau bisnis ini rasa-rasanya saya kurang ini apa tuh kurang mendalami. Kurang mendalami kenapa? Karena memang sibuan saya tuh selalu berkecimpung dengan anak-anak yang kena korban narkotika atau narkoba itu. Oleh karena itu sebetulnya saya ingin menyimak menjadi mustami yang mendengar untuk mendapatkan ilmu dari para ustadz nih. Tapi karena dikasihkan komentar sedikit ya, memang ketika kita bercermin kepada baginda Rasulullah SAW, secara pribadi saya sangat malu gitu. Kenapa? Karena beliaulah yang memang tidak bisa pemimpin yang tidak ada duanya. Itu yang saya anggap itu rasa-rasanya sedih gitu. Bahkan maaf Ustaz, saya sangat malu kalau bicara masalah kepribadian kita dibandingkan dengan kepribadian Rasulullah SAW. Makanya maaf kalau ada salawat Nabi kadang-kadang dibacakan di masjid itu
tetesan air mata saya itu kadang-kadang menetes itu. Kenapa? Nah, sampai saat ini saya sangat malu kita berkecimpung dalam agama, tetapi kita nggak bisa mencontoh dengan sebaik-baiknya. Ya mungkin karena kemampuan kita juga kan ya. Itu. Apalagi kalau saya yakin beliau itu pemimpin yang tidak ada duanya. Menjadi uswatun hasanah bagi kita sebagai umat muslim dan juga sebagai rahmatan lil alamin, itu tidak bisa ada duanya lah. Kemudian sebagai pedagang, sebagai pengusaha, beliau memang sudah memberikan suri tauladan yang sangat baik, yang memang seharusnya kita mencontoh dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Tidak ada panutan yang lain, tidak ada panutan yang lebih baik daripada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sekali lagi, sebetulnya kalau kita bercermin pada Rasulullah, siapapun kita, itu pendidik, baik itu pengusaha, baik itu pejabat, baik itu pemimpin, baik itu panglima, semua itu kita seharusnya malu gitu. Sampai sekarang, ya apa sih yang kita lakukan terhadap umat, kayaknya nggak seberapa. Tetapi beliau memang benar-benar luar biasa gitu kan. Oleh karena itu sekali lagi, seharusnya ya kita harus selalu bercermin, berkiblat kepada baginda Rasulullah SAW kalau kita ingin selamat. Baik itu sebagai seorang guru, baik itu seorang pemimpin, pengusaha, dan sebagainya. Nah, terkait dengan masalah banyak di antara kita, saudara-saudara kita, yang mungkin yang Betawi, kenapa sih dia tidak begitu maju gitu kan? Mungkin itu. Mungkin rasa-rasanya kurang ini saat, artinya kurang mempunyai itikat yang kurang mempunyai itikat yang kuat untuk berusaha. Bukan di sini saja, kadang-kadang di tempat kerja gitu kan, itu kok Betawi sedikit ya. Bukan berarti itu Betawi itu banyak yang pintar, Betawi itu banyak yang cerdas, banyak yang baik segala macam, tetapi mungkin kemauannya agak kurang gitu saat. Kurang berkecimpung dalam dunia, semuanya di usaha, baik itu pemerintahan maupun di usaha lainnya. Itu mungkin pandangan saya sedikit, tapi mudah-mudahan pandangan saya salah ya. Kedepannya mungkin sebaiknya siapapun kita itu harusnya mempunyai itikat yang kuat untuk berkontribusi atau berusaha di mana kita berada, di situ kita harus berusaha dengan sebaik-baiknya. Itu. Dan saya yakin tahu yang pinter, yang jujur, yang cerdas, segala macam, tapi memang kurang diekspor lah gitu. Itu mungkin pandangan saya sedikit agak salah, cuman ini yang saya lihat gitu. Ya, maaf Ustaz. Terima kasih Ustaz Lufi. Syukran. Ya, memang kita lihat, alhamdulillah pendidikan agama orang Betawi memang biasanya bagus itu ya, sehingga tidak suka menyembuhkan diri, tawadu ya, dan juga dia tidak apa, orang-orang mana-mana tuh, waduh kan, belum apa-apa udah sombong gitu ya. Tapi kalau kita bedakan mereka, kita tahu. Ternyata kemarin anak ikut pertemuan Permata, Persatuan Masyarakat Jakarta. Ternyata itu yang pengusaha hebat Betawi itu ada yang bikin Bank BCA. Ternyata orang Betawi dia. Bank BCA itu, Bank Sentral Asia, ternyata orang Betawi itu pun itu. Abdullah Ali namanya. Ya. Kemudian juga ketua imigrasi Jakarta tuh orang Betawi. Ya. Kemudian ketua jenderal Garnisun juga orang Betawi gitu. Ternyata banyak orang-orang Betawi yang memang juga orang-orang hebat, yang pintar dan cerdas, dan jadi seorang pengusaha banyak yang sukses juga gitu ya. Alhamdulillah. Maka pertemuan kita kalau bisa nih mulai ke generasi muda, mulai ke kita ya, karena kita katakan Rasulullah lengkap kalau mau kita contoh Rasulullah ya, sebagai seorang ulama, sebagai seorang pedagang, seorang pengusaha, sebagai seorang jenderal, sebagai seorang apa, lengkap banget dalam bandingnya. Nah, persoalannya kalau kita contoh dia gitu ya,
yang contoh orang lain gitu kan. Banyak kan anak-anak muda sekarang contohnya orang lain, orang barat, orang mana-mana gitu kan. Padahal kita udah ada contohnya yang cakep, yang sempurna, itu Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini anak ini coba kita pandang dari sudut pandang seorang Rasulullah, bagi seorang pengusaha, seorang pedagang, ya, yang sukses yang hebat. Ustaz Mahmudin, gimana Ahi? Antum pernah antum Ahi? Nah, saya terus aja Ahi. Lanjut, Ustaz Mahmudin. lanjut, lanjut Bang Abdul Amrin. Saya di sini bukan ini untuk ngobrol. Ngobrol aja ngobrol siapa? Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang Waalaikumsalam sama-sama, wabarakatuh. sama-sama kita hormati semuanya nih. Eh, Mukarram Bang Abdul Amrin, Saat Nursobah, sering ketemu di sebuah gabungan ya Sat, ya. Iya, bener. Terus Ya, Bang Lutfi, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kumpulnya kita jadi berkah. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW ya. Mungkin sama daripada pemahaman kita bahwasanya Rasulullah udah nggak ada duanya. Duanya dari segi eh, keseluruhannya sampai yang disebut model ya, model terbaik ya Rasulullah SAW. Ya, kalau dari segi bisnis waktu itu pernah dikupas oleh salah satu siapa ya? Babe Haikal Hasan waktu itu dia belum masih ikut gabung sama IBHRS gitu ya. Nah, ibaratnya gitu masih 212 dulu dia pernah ngupas 12 tahun Rasulullah SAW itu bisnis tuh bawa 100 ekor unta. Jadi kalau dulu mungkin mobil gandeng kali ya, satu ekor unta itu katanya dibawa dari muatan-muatan dagang dari Siti Khadijah sama para saudagar lainnya. Itu ngelintasin dari Mekah ke Syam. Itu di tengah Kontainer perjalanan. kan Ustaz ya? Iya, kontainer. Itu Kontainer. di pertengahan jalan katanya itu banyak begalnya. Banyak begalnya, tapi Rasulullah itu jaga semua barang-barang katanya gitu. Jadi 12 tahun beliau udah berbisnis yang besar, yang hebat. Jadi ya mungkin dari bisnisnya Rasulullah SAW hingga akhirnya ya beliau orang yang gigih, orang yang komitmen ya sampai 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 yang diamanatin pertama apa dia punya pasangan yaitu seorang saudagar kaya. Mungkin yang perlu kita tingkatin dari segi orang Betawi ini gitu ya. Yang saya rasain, saya kan ngajar nih di sekolah, banyak kan orang-orang luar Betawi deh gitu. Ya, kita kalau kata ada pepatah tuh Raja Qatar bilang gini, deh gitu. Bapak saya dulu pada naik onta, saya sekarang naik Lamborghini. Nah, nggak menutup kemungkinan nanti anak-anak saya berikutnya naik onta lagi. Karena apa? Karena terlena ngerasa udah keenakan, jadi nggak mau berusaha gitu. Wah, saya memang anak raja gitu ya. Jadi eh, bahwasannya mungkin karena kita terlena sehingga yang dirasa itu kayaknya framingnya tuh orang Betawi malas ini. Ya mungkin ada lah eh, kadang kan kita biar biar bagus nih Indonesia misalnya belajar sama bangsa yang lain gitu, studi kooperatif gitu ya, secara disiplin atau apa. Nah itu kan kadang diperlukan juga. Akhirnya ya salah satunya mungkin yang saya rasain, yang aneh rasain ya karena tuh mayoritas sekolah banyak kan orang Jawa gitu ya. Ya dia sih memang gigih gitu, yang komitmen, yang ya kalau kita acuan kepada Nabi ya balik ke minimal empat empat sifat Nabi gitu kan. Empat sifat Nabi, sidik, tablik, amanah, fatona kan ya. Sidiknya beliau jujur, ya manahnya,
mereka jaga amanah, malah apa yang belum dilakuin udah berusaha untuk dibikin gitu, sehingga nggak bikin kecewa sih. Minimal misalnya guru ke kepala sekolahnya, jadi udah bikin seneng atasannya gitu. Rata-rata tuh yang saya iniin mungkin ya di dunia kerja, mungkin abang-abang semua juga ngerasain gitu ya. Di antaranya gitu, mungkin kreativitasnya karena dia kan datang dari jauh, bahasanya dari Jawa, dia ngerantau sini, udah pokoknya mati-matian deh gitu kan. Sukses, sukses sekalian. Eh, hancur-hancur sekalian ibaratnya gitu. Sampai iya, sampai saya dengar cerita tuh dari temen, kayak ada salah satu suku dah orang yang suka ngumpulin besi-besi tua dah bahasa gitu. Dia habis ambil, nggak dari cerita nih, saya dengar dari teman. Itu dia habis, mohon maaf ya, habis ngeram, ngerampok ngambil, tapi habis itu duitnya pakai buat maulid, buat pengajian. Karena saking ininya. Itu memang kejadian realita yang terjadi. Jadi ya mungkin kesungguhannya benar gitu kan. Kesungguhannya ada gitu kan. Tapi di sisi lain juga mungkin apa ya, komitmen-komitmen kita ke belakangnya tuh gitu ya di dunia kerja yang saya rasain. Oh iya, awal-awal kita kan mungkin agak rada waktunya mepet, rumah dekat gitu kan. Tapi kok orang-orang yang Jawa tuh mereka pagi-pagi gitu kan, banyak. Ada tuh salah satu saya punya teman, dia tuh jam dua malam sekeluarga itu udah bangun semuanya. Anaknya 3 orang perempuan, itu jam 2 tuh udah kayak jam 6 pagi, abang-abang. Jadi apa ya, mereka tahajud ini. Jadi maksudnya memang benar-benar punya komitmen gitu ya. Komitmen ya dari semua sifat Rasulullah SAW, mau dunia kerja, mau dunia berrelasi, berkolaborasi ya. Karena mereka berjuang, jadi akhirnya mereka bisa bangun nilai-nilai kebersamaan gitu ya. Yang kadang juga kalau mereka berangkat dari kampungnya, padahal bukan saudara kandung, bilangnya Pak D, Pak Le kan gitu. Jadi mereka bikin keterkaitan. Mungkin di sisi lain seperti itu, dari segi bisnis Rasulullah SAW ya yang beliau angkat ya kejujurannya kan gitu. Jadi insya Allah dengan sifat yang mungkin perlu kita kedepanin, saya senang nih maksudnya bisa bergabung walaupun eh, ya sempetin waktu tuh kemarin yang kalau dari itu kan keluarga Sati gitu ya, saya sempetin waktu. Yang penting kita punya komitmen datang berangkat ke Cibadak itu, maksudnya senang ketemu sama orang-orang yang udah punya pengalaman banyak itu di situ, sehingga kayak Bang Abdul Amrin ini, Samir Soba ini kan pengalamannya kalau secara langkah kan ilmu dasar ya mungkin secara ini sama, tapi pengalaman di lapangan kan yang kadang berbeda yang bisa kita hadapin. Nah, di sini pengalaman-pengalaman dari abang-abang semua nih, para yang udah berpengalaman banyak bisa di-sharing-sharing, sehingga ya insya Allah lah dari pemikiran-pemikiran ini, dari segi yang lain juga ini, karena ini apa kita nih orang-orang yang udah belajar ngisi banyak media sosial itu ternyata orang-orang yang selain banyak ya yang mungkin orang-orang yang nyebar hoak gitu, itu juga harus bisa ngisi dengan nilai-nilai yang positif gitu satu ya. Ya Senur Soba, Bang Abdul Amrin. Di situ ternyata ada rumusannya, caranya gitu kan. Saya sering nih, saya jujur aja saya sering banget beli kelas-kelas di online itu, sering sampai saat ini masih beli. Tapi ya tujuannya itu mungkin belum ketemu tesnya gitu, nyari-nyari. Tapi ada orang yang baru ikutin 1 2 kelas tuh udah dapet gitu cara cara buat bikin konten sehingga bisa dilihat oleh ribuan orang ini. Jadi eh, insya Allah mudah-mudahan kita bisa berbagi informasi di sini. Kalau segi dagang ya, yang penting sih yang saya rasanya saya udah dagang tapi banyak yang belum bisa dibilang berhasil konsisten gitu ya. Tapi ya di situ perlu kegigihan. Berarti benar Rasulullah dulu
Dulu kalau kita rasa yang kita dagang, yang tadi Bang Abdul Amri bilang, jualan nasi uduk jam 5 jam 7 habis. Dia masaknya, dia bangunnya dari jam 2 malam. Yang nggak kehitung kan apa fenomena gunung es yang di bawahnya itu yang kelihatan kan cuma 2 jam gitu kan, tapi yang gunung es yang ke bawah di bawah dasar laut itu yang sebenarnya yang lebih gede. Perjuangan mereka buat Iya. bangun lebih awal gitu. Jadi Aku bangun sementara udah dari seperti jam 2 ya. Dia nyiapin nasi iya, uduknya gitu ya. iya, malah dari jam 7 malam dia udah Hmm. motong-motongin bawang, Di ntar nih bawah. jam 3 dia udah tinggal nyemplungin kan Hmm. gitu kan. Hmm. Pastinya kayak gitu. Jadi mohon maafnya apabila ada kata kalimat yang kurang berkenan gitu ya, abang-abang semua. Mohon maafnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Salam. Ustadz Mahmudin, memang kita kurang apa ya, kurang giat gitu ya. Nggak kayak orang-orang mana-mana gitu ya, gitu giat banget ya. Padahal hadis Nabi kalau nggak salah Musa banyak manjada wajada gitu ya. Siapa orang Ya yang itu, betul. iya seorang mau dia pasti dapat gitu ya. Apa kita yakinin. Nah, itu. Sementara kalau ada hadis yang kalau nggak salah juga kan belajarlah sampai negeri Cina gitu ya. Hadis apa Ya, Quran tuh? Hadis ya. tuh hadis, hadis. Ada pendapat juga makalah, makalah. Makola, Tapi ya. Ya, artinya sekarang orang Cinanya udah ada di sini. mm-mm. Kita nggak belajar gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari mereka itu, ya, dagang, sukses gitu. Padahal sebenarnya kalau peluang tuh, kalau orang Betawi, kalau Islam misalnya, kan sekarang ada Maulid nih. Mm. Ada Maulid kira-kira aku berapa dus tuh buat itu. Ya. Belum apa lagi itu. Berkat apa cuma macam-macam gitu ya. Mm. Berkatnya ada Indomie, ada gula, macam-macam lah itu kalau sembako kan ya. Artinya peluang-peluang itu kalau satu item aja itu kita bisa isi akuannya dari kita ya bisa. Itu udah peluang gitu ya kalau mau belajar bisnis gitu. Nah, intinya menekankan ada Ustaz Mahbub katakan tadi ya orang-orang mana memang persatuan juga kuat dia ya. Walaupun bukan saudara di bang Pak Maning, Cing, apa di mana Pak Ding ya, Ya, Bukti gitu ya. betul. Iya, tapi memang persatuannya juga hebat. Nah sekarang kalau kita lihat sekarang permainannya ada warung Madura tuh, ya ngalahin warungnya Indomart, kalian super rindu. Itu bukan 24 jam juga tuh, ya. Kita lihat bagaimana dia nggak sungguh-sungguh itu, 24 jam mau ngalahin apa ngalahin Alfamart, ngalahin Superindo, ngalahin itu. Tuh. Kalau kita lihat Duren 3 tuh di Palawan ada dua masalah tuh. Di depan makam, pada sononya ada Alfamart. Bahkan di lapangan Degian Haji Mahmud tuh ada satu Madura dan di ujungnya ada Alfamart sama ada Perindo. Tapi dia dengan yakin, dengan optimis ya, buka dia ada bukti bisa bertahan gitu. Tapi Iya, Haji ini, Haji siapa di sini yang orang Betawi ya, dia udah lama jualan tuh. Haji siapa sih? Haji Mamat tuh. Tutup gitu. Sama tuh pakai dan di pakai gitu. Dulu ada material namanya material Haji Harun, jaket pengkolan tuh. Haji Harun. Haji Arum, Haji Gibuk, Haji Gibuk. Ibu. Ya, teman juga ada. Sekarang juga tutup dengan adanya Betul material tuh. yang Iya. gitu, nah gitu. Ya kita, ini tetangga saya juga jualan nih, bikin warung, cakep warungnya, jualan nasi uduk, nasi ulam, kadang gas, ya, jualan aqua, tapi banyak banyak tutupnya, ya, kadang-kadang kok lagi mau dijual kalau enggak tutup, gitu sehingga orang mau dagang ya tutup kok jadi, gitu, mau beli ini ya tutup kok jadi gitu, ada sini kondangan tutup, ada arahan oleh tutup, ada itu benar tutupnya gitu, jadi orang malas ke warung ke situ karena tantar tutup, kadang barang nggak ada gitu ya, ya kalau saudara orang lain kan gitu di bank, kalau ke warung Cina tuh ya kita mau beli ada di bank, ada sama dia, ada kok ada, padahal dia ngambil dari warung sebelah tuh. Nggak ada dulu deh ya. Nggak ada gitu ya,
Sehingga besok kita datang lagi situ, oh di situ lengkap tuh ada barang gitu. Kok kita kan beda gitu. Gitu Ustaz. Gimana coba? Permena gitu tuh. Sangat ahli. Ada. Iya, Ya. ya. Kalau kita ya di Rawlong nih, saya kan muhajirin di Rawlong nih. Ya. Bang Pancoran udah muhajirin ke jadi muhajirin di Ngajarin. Rawlong Taruh belum? Mm-mm. dari tahun 2000. Ya. Rawlong itu terkenal bunganya kembang Hmm. dan sebagainya gitu kan. Masuk dari keluarga istri juga tuh, oh, jaya banget gitu ya. Eh, jual-jual bunga kembang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang udah ya yang kuasain orang Padang, orang Cina gitu kan. Mm-mm. Eh, waktu saya tahun 2000 ke sini itu masih banyak di depan-depan, apa namanya, di depan rumah gitu kan. Jadi rumahnya agak ke dalam dikit, di luarnya tuh pohon semua kan. Ya kan. Tapi sekarang tuh alhamdulillah jadi rumah dia ketutup, di depannya kontrakan. Ya untuk saudara bertahan hidup jadi. Namun terkait usaha itu udah nggak semua ya. Termasuk terkait tekstil gitu ya. Baju, jahit dan sebagainya gitu kan. Kalau dulu memang dahsyat benar karena kan di sini strategis tempatnya. Dari ke Tanah Abang naik mikrolet sekali sampai gitu kan. Bukan main. Di sini apa aja ada bisnis pakaian. Ya dari mulai pakaian jadi sampai bahan mentah jadi. Contohnya terkait bahan lepis ya. Terkenal tuh Sukabumi Selatan. Ya, Hmm. tempat Sampai cuci sekarang dan masih ada itu ya. sebagainya. Sampai Ya sekarang itu dia. ya. Dulu bahkan jadi apa, jadi masuk koran dulu, masuk koran karena memang apa namanya, limbahnya diprotes warga. Mm-mm. Itu punya orang Betawi ya, tapi dan pengusahanya juga punya orang Betawi dan sukses ketika itu. Karena sukses, tahun ini sukses karena tuh yang punya itu orang Betawi suka juga, kebetulan mertua punya yayasan kecil-kecilan gitu. Yayasan Yatim Piatu, dia suka nyumbang untuk anak-anak yatim gitu kan. Eh, Alhamdulillah. Tapi sekarang tuh di Rawabelong dan sekitarnya itu hmm, ya udah jauh jauh bener. Prihatin juga sekarang yang kuasa di sini orang Minang gitu ya. Eh, termasuk juga rumah-rumah kita juga orang Minang tuh, kalau ada rumah-rumah apa namanya dijual dikit udah langsung diambil. Itu masih bagus ya orang Minang, yang penting jangan orang Cina gitu. Tapi kan ya itulah tuh realitas saja gitu. Nah, sekarang kan yang kalau saya nggak begitu ahli dalam hal bisnis dan sebagainya gitu. Ini kan Bang Abdullah nih udah paham lah, udah apa Mm-mm. ya, Bisa udah sama-sama belajar membangun gitu. aku mengejarmu gitu ya, udah bukan main, ilmu juga ada dan juga Pengalamannya juga. edukasi juga gitu. Saya mau nanya sekarang kita mulai dari mana ya? Apa namanya untuk apa namanya untuk apa istilahnya? Mulai ya. Mulai dari mana nih? Lanjutan lagi ya. Ya, terkait dengan IIB nih misalnya ya. Kita Iya. mulai dari mana sehingga katakanlah kejayaan-kejayaan orang Betawi di bidang dagang, karena semuanya kan dagang. Di Pancoran aja orang tua saya menjahit gitu kan. Oh, Waktu itu material di depan Pancara itu punya saudara antum kan ya? material juga Apa tuh ya? kan ya, bukan punya saya, punya saudara gitu. Saudara ya. Material ya. Ya, depan Jadi itu Triadipa materialnya tuh ya. kan. Dan Triadipa itu jaya bener tuh material dulu kan. Haji Wah, Wahid kalau nggak salah ya. ya sekarang alhamdulillah udah nggak ada sama sekali. Cucian mobil doang. Atau juga punya orang lain gitu ya. Nah, sekarang dari mana? Paling saya ya apa namanya nggak tahu dari mananya. Paling saya sih ini aja, apa namanya, saya ajarin anak-anak aja nih, punya anak 4 gitu. Artinya gimana pun dia sekolah kuliah, saya nggak begitu berkepentingan dia mau kuliah di agama, di umum dan sebagainya. Tapi ya satu, kita basic agamanya kita tekankan. Kedua juga ya dia mau apa, nah ternyata ada juga yang apa ke arah-arah dia lebih senang bener dalam hal bisnis gitu ya, belajar jual-jual di online reseller dan sebagainya gitu kan, macam-macam. Tapi saya pikir tuh bagus juga untuk eh, ya rupanya ini juga ya efektif juga gitu. Ya kita sampaikan apa namanya, kalau kita fokus ke terkait yang keagamaan aja, nggak ini baterainya bang, nggak apa namanya,
kedunianya juga harus bagus gitu kan, harus ini. Dan Nabi seperti Bang Abdullah bilang ya, contohin adalah ya dagang dan berbagai macam pernak-perniknya, apapun bentuknya gitu. Nah sekarang kira-kira terkait ini gimana ya kita untuk apa istilahnya mencoba lah gitu mengedukasi orang Betawi yang belum ada ya, walaupun nggak semua sih orang Betawi sekarang udah maju semua sih sebenarnya, Ada tapi gitu. ya kan. Iya. Eh, Artinya yang inilah gitu yang belum tercerahkan gitulah mungkin ya. Karena kalau saya juga bicara Betawi ketika kita nih ya kumpul di IB, kadang-kadang uh, males aja ketika kita bicarain masih bicara terkait orang Betawi gimana kabar dan sebagainya. Padahal sebenarnya ya Bang Abdul udah tahu, ya kita juga kemarin ngobrol-ngobrol sama Bang Jack Bull dan sebagainya. Ya sebenarnya sih orang Betawi dibilang nggak maju nggak juga gitu ya. Cuma yang Betawi kan namanya Nur Soba, Abdullah, ya kan, Sat Mahmudin, Lutfi, namanya kan Saru tuh. Kalau orang Jawa kan namanya jelas tuh, gitu. Dan kita lebih, ya nggak Saru ya, memang kita memang desainnya begitu kalau orang Betawi ya, nggak begitu penting menonjolkan diri gitu. Atau gimana tuh saya nggak tahu, udah lanjutannya silakan. Ya, kalau kita lihat kan katakan tadi kalau contoh Rasulullah ya, dia masuk kerja dia belajar sama kakeknya. Ya karena bapaknya kan Nabi Muhammad Abdullah sudah meninggal ketika dia lahir, sehingga dia sebagai teladan dari kakeknya. Belajar tuh sama kakeknya kan ya, kakeknya juga belajar ngajarin gimana nganggung kambing gitu ya, gimana melihara kambing gitu waktu kakeknya. Kemudian kan zaman pamannya ya uaknya incingnya tuh itu ternyata juga itu dagang kan ya, maka dia itu tadi magang. Nah mungkin waktu itu orang tua kita kayak almarhum Haji Mahmud ya, Wahab, material antum ya, pancoran dulu kan waktu acara murid itu ada sering mampir ke rumahnya itu makan. Itu materialnya material gede kan ya, kenal tuh kayak pengadegan ya, Mas Mahmudin ya, banyak gitu. Tapi sekarang anak-anaknya nggak ada nurunin gitu ya, gitu. Artinya yang lenyapnya di sejarah aja gitu. Sama juga ada orang kita yang dulu dia punya kontrakan banyak, ya sekarang malah dia ngontrak. Ada saya dia punya kontrakan bapaknya dulu, ya banyak kontrakan. Sekarang malah dia yang ngontrak sama orang yang ngontrak dulu, gitu. Banyak. Nah itu di mana salah gitu kayak gitu ya. Mungkin udah ada. Dulu anaknya nggak dipaksa kali ya, saking sayangnya semua dikasih fasilitas, nggak dipakai belajar gitu, nggak dipaksa buat dagang kayak bapaknya gitu ngurusin kontrakan dagang begini gitu ya, ini dikolokan gitu jadi manja gitu kemudian ya, sehingga sekarang tinggal tinggal kenangan aja, ngomong cerita paling itu dulu material bapak gue tuh, nah, itu dulu kontrakan babi gue tuh dulu tanah babi gue tuh, gitu kan. Nah sekarang tinggal dulu. Nah sekarang kita IB masuk anak generasi muda ya, kita belajar dari tutor orang tua kita dan sampai kita ini IB harus bangkit gitu. Ya, makanya kan tadi orang Betawi banyak yang pinter mbak ya, banyak sukses sebenarnya menghormati gitu gitu mbak. Nah Ustaz Mahbid bagaimana menurut antum, ada pengalaman antum melihat di sekitar antum sih pengadegan ya yang dulu masih ada bapaknya bunga sekarang masih bertahan atau justru tinggal kenangan lenyap gitu. Biasanya orang pengadegan itu ada sih gitu Muhammadin, silakan. Iya, eh, untuk Alhamdulillah, makasih banyak Bang Abdul Amrin. Ini kalau di pengadegan sih Alhamdulillah ada. Cuman biasanya kalau dia gitu tuh eh, ada tuh teman saya nih. Ini aja sih. Apa ada satu kisah teman saya. Dia orang Setu, Setu Cilangkap. Orang Betawi. Tanahnya gede. Namanya dikasih nama orang Jawa. Junianto. Kata emaknya bilang gini, Iya, 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 iya.
Cocok. Kata emaknya bilang gini, eh, biar rezeki lo kayak orang Jawa, maksudnya apa ya, ulet gitu ya, dia bilang gitu. Nah, ini bisa jadi mungkin orang Jawa nih main jaringan dia, main jaringan. Sekarang kan kayak bikin komitmen sih yang tadi dibilang Bang Abdullah Amrin orang eh, ini kita bukan ngomong kesukuan, tapi kan karena tadi Bang Abdullah Amrin ngasih contoh tukang nasi uduk tetangganya gitu. Ini dia bikin apa sih namanya, bikin bikin program baru, orang orang Madura bikin warung pokoknya. Lu keluar dari kampung, pokoknya bawa ini. Nah, dia bikin jaringannya itu di antaranya kalau yang terjadi di lapangan, dia ngontrak 3 bulan. 3 bulan nggak rame, ditutup, pindah dia gitu. Nah, ini mungkin ada edukasi-edukasi dari orang yang punya dana, orang yang punya, maksudnya punya modal gitu, modalin. Dan ada juga sistemnya yang di orang warung Madura sekarang tuh dia digaji. Jadi dia jaga 24 jam digaji gitu. Ada yang sistemnya stok habis diantar. Jadi udah tinggal cuman jagain doang kayak karyawan di Alfa gitu, tapi 24 jam ada model begitu. Jadi memang di antara sistem jaringan. Untuk kalau di Pengadegan sih ada tinggal beberapa ini aja gitu ya. Dan mungkin kalau tadi kembali di kayak sistem warung Madura, dia jualnya harga dasar, malah kalau bisa lebih murah dari harga Alfa. Kayak misalnya air botol Sui gitu ya. Dia jual tuh mungkin nggak ambil untung di situ. Mungkin dia ambil untungnya di rokoknya. Rokok kan dia banyak tuh biasa pakai etalase ciri khas dia. Nah dia nih pasti kan ada kesamaan rata-rata depannya etalasenya aluminium, terus rokoknya disusun kan settingannya tuh sama gitu kan. Nah ini berarti ini kan dia punya program, mungkin di sini program dia untuk mengenalin, bikin mindset di masyarakat bahwasanya aneh orang Madura aneh udah murah, padahal yang dimurahin air minumnya doang gitu kan, air botolnya dia bisa jual cuma 1.500. Saya pernah tuh, karena pernah ziarah ke luar Batang malam-malam. Yang lain air kan kalau misalnya kita beli di depan pintu luar Batang itu mahal, masih mahal bukan berarti mahal. Ini enggak, misalnya 5.000 gitu ya, udah langsung 5.000 mau fit mau aqua. Tapi di situ ada harganya merek lain waktu itu kayaknya Sui apa-apa cuman dijual 1.500, warung Madura 1.000 apa 1.500. Nah, berarti kan itu yang tadi Bang Abdullah Amrin bilang di sono murah tuh gitu kan. Contohnya orang Cina. Nah, dia berarti lebih visioner lagi kan ngambil konsepnya gitu. Tapi untuk kembali tadi ke Pengadegan, memang tadi itu ada tinggal beberapa, ada keluarga sini masih keluarga salah satu juga Bang Abdul Amrin, tapi Hmm. karena dia dulu anak-anaknya nggak dikenalin banget sama keluarga salah satu, jadi nggak gitu aktif. Itu ada yang pas Alfa depan pintu Lia, bukan Alfa di sini nih, yang Indomaret. Itu ada Haji Mat Arif tuh. Udah tanahnya gede, kontrakannya gede, terus dia apa namanya ada punya tower juga, masih tower yang kontrak di situ. Terus Alfa juga, Indomaret yang depan pintu Lia itu kontrak sama dia gitu. Nah, mung- satu dulu bapaknya mungkin ngajarin bisnis, ngajarin usaha pabrik roti. Pabrik roti walaupun udah mau tutup, tapi dia udah mulai merambah ke bidang yang lain, yang cucian mobil mau kita ke arah puskesmas tuh ada kan cucian mobil modal diangkat itu punya anaknya. Jadi mungkin dia udah mulai ngajarin waktu dia masih ada sama anak-anaknya. Itu ada orang Betawi satu yang mungkin masih ini, Bertahan ya. masih Ya, bertahan. mudah-mudahan bisa bertahan juga itu terus ya. Mudah-mudahan bisa bertahan. Tapi Iya. ya di situ Kembang. mungkin kembalinya dia ini juga mungkin ngikutin orang tuanya dulu suka sedekah. Anaknya juga kalau dapat rezeki ya ini gitu mau Iya. berbagi juga. Tapi nggak se ini bapaknya dulu gitu ya. Hmm. Jadi intinya sih eh, mungkin kita punya program ya, orang Madura punya program, punya Hmm. sistem yang diadopsi dari apa, info-info yang berkembang. Jadi kita tuh nganggapnya orang-orang Madura murah, padahal murahnya cuma air minumnya doang, yang lainnya sama gitu. Air botolnya dia bisa jual aqua botol yang gede itu bisa di bawah 5.000. Padahal kayak di Alfa udah 10.000, 8.000 kan gitu. Udah gitu dia buka 24 jam.
Terus kayak model yang sering anak kecil beli tuh, anak saya kan masih kecil-kecil nih, suka beli tuh es krim 2.000. Emang mereknya bukan merek terkenal Walls gitu ya, mungkin Aichen. Dia jual harga dasar, Nah, tapi di sisi lain dia ini iya, mungkin iya. seperti itu yang pengalaman. Strateginya ya, ya. Strateginya dia kayaknya punya visi nih. Makanya mungkin kalau misalnya Bang Abdullah Amrintang ngumpulin orang Betawi, udah buka buka warung. Pokoknya yang masaku jual harga dasar gitu. Atau Kara jual harga dasar. Kara tuh kemarin apa sih namanya santan tuh waktu harganya 30.000. Ini tetangga nih saudara juga jualan kelapanya berhenti. Nah, mungkin itu di situ tuh ya apa pernah saya baca juga mungkin dia sebelum saya tutup, maksud saya akhirin ini mungkin pernah baca juga artikel ataupun orang 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 Cina jualan beras, dia bukan 8 jam lagi, bisa 16 jam dijualan. Pokoknya mau susah, mau dia gimana caranya biar terpatri itu di pikirannya ketemu dia udah ingat beras gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi mohon maafnya di antaranya sih alhamdulillah orang Betawi sih sebenarnya banyak. Cuman yang kedua tuh dia tuh biasanya nikahnya sama bukan orang Betawi. Misalnya kayak orang Padang atau ini. Nah, orang Padang nih dia apa sih namanya jaringannya ada, nah, akhirnya mungkin masih bertahan usahanya sampai sekarang gitu. Jadi sementara kayak gitu, gitu Bang Abdullah. Makasih. Ya bang gitu ya. Nah, ya artinya kita harus punya program juga gitu. Maka memang program waktu Benar, itu kita benar. coba ngomong sama Soba. Akhirnya anu kata ada apa Jack Jack entrepreneur ya. Jack Preneur ya. Jack Jackpreneur. Planner. Benar, yang dulu Sandi ya 212. Dua. Gitu. Gimana tuh Soba? Ya, Coba. ini ada usaha aneh Bang Akbar, ada Bang Saifullah tadi tuh. Iya, dia keluar lagi kan itu. Keluar lagi. Iya, dia enggak ini. Ya, gini, terkait Jackpreneur itu kan memang sejak yang saya tahu sih Pak Gubernur Anies ya. Jadi Ya, Jackpreneur itu Sandi. eh, artinya betul-betul pemerintah DKI itu memperhatikan usaha kecil, bukan menengah, usaha kecil banget gitu kan ya. Jadi Jackpreneur itu yang saya pahamin nih. Gitu. Ketika dulu walaupun pemerintah pusat daerah gembar-gembor kasih kredit usaha kecil dan sebagainya, tapi prakteknya tetap aja nggak bisa mengakses, gitu kan dengan beberapa persyaratan dan sebagainya, gitu kan. Tapi dengan Jakpreneur itu memang eh, betul-betul tuh usaha kecil dibantu sampai sedetil-detilnya sehingga dia bisa meningkatkan usahanya. Sebagai contoh misalnya terkait pengadaan konsumsi, ya, snack, makan gitu. Yang jelas di pemerintahan namanya konsumsi snack ataupun nasi box tuh udah pasti ada dan banyak untuk berbagai acara gitu kan. Dari mulai acara rapat pasti ada rapat kita di tingkat kelurahan, kecamatan itu udah pasti ada rapat dan itu harus ada snack dan sebagainya gitu kan. Kalau dulu sebelum Jackpreneur itu pasti yang dapat akses itu usaha-usaha yang gede gitu kan apa seperti Holland Bakery dan sebagainya. Tapi tukang-tukang dagang nasi, iya nasi uduk gitu kan, atau kue-kue subuh nggak bakal kebagian tuh siapa ini kan, karena persyaratan administrasi pengadaan barang dan jasa juga udah nggak bisa masuk di situ kan. Hmm. Tapi dengan Jackpreneur ini ya contohnya terkait pengadaan konsumsi. Ya. Nah itu usaha-usaha eh, kue-kue subuh gitu ya, nasi-nasi uduk gitu kan. Hmm, yang semacamnya lah gitu kan, yang gampang sih diadain. Itu rupanya akhirnya, nah dibikin satu kebijakan aturan, kita harus mewajibkan setiap pengadaan itu melalui anggota namanya anggota Jackpreneur, ada mekanisme sistem e-order gitu kan. Nah, itu cukup dengan aplikasi mudah sekali gitu kan. Tapi kan nyanyi kita banyak nggak paham aplikasi, tapi kan ada anak dan sebagainya. Itu kan di tutorial sedemikian rupa, diajar sedemikian rupa.
Dan sejauh yang saya pahamin nih, gitu, eh, karena saya juga pelaku, tapi bukan pelaku usahanya. Maksudnya kita sering apa namanya, ya mesen-mesen order gitu. Jadi banyak tuh apa namanya usaha-usaha kecil yang apa namanya tadinya sekedar ada gitu kan, sekedar menuin hidup, sekedar ada buat ongkos anaknya sekolah gitu. Udah makin gede gitu. Udah bagus. Kenapa? Karena kita wajib mesen tuh, pesan dari mereka-mereka, dan pesennya itu juga pakai teritorial juga gitu. Kalau misalnya pancoran, jangan sampai ngambil anggota Jackpreneur di Jakarta Timur atau di Jakarta Utara, cari di sekitarnya dari mulai Pancoran dan sekitarnya, terus minimal se-Jakarta Selatan gitu kan. Nah, sehingga pembagian kuenya juga bagus dan jelas gitu ya. Kenapa? Karena kalau nanti kita mesennya terlalu jauh, bisa dicurigain inspektorat gitu kan. Nah, sehingga ya ngerinya nanti akuntabilitasnya bermasalah gitu. Dan itu rupanya efektif juga. Belum juga terkait hal yang lain. Itu baru satu ini aja. Nah, terkait yang lain misalnya pelatihan usaha dan sebagainya. Wah, sekarang benar-benar mudah gitu kan. Seperti orang kalau punya punya usaha ada harus daftar NIB dan sebagainya, itu sekarang mudah banget. Nggak hanya usaha terkait konsumsi sih, hal-hal yang lain juga ada pelatihan macam-macam. Itu beda dengan model kayak dulu BLK gitu ya, Balai Latihan Kerja gitu. Ya masih ada sampai sekarang, masih bagus. Nah, ini juga perlu dimanfaatkan orang Betawi gitu. Iya. Banyak juga seorang Betawi yang udah mengakses gitu, tapi tetap masih lebih banyak yang lain juga yang mengakses. Oleh karena itu, saya kira ya coba aja kita, ya makanya ada usaha apaan gitu kan, kita kumpulin pedagang-pedagang Betawi gitu yang di grassroots gitu kan. Nanti ya mungkin IB bisa jadi jembatan dah gitu, Insya Allah, insya Allah. jembataninya ya. Gimana Ya. bisa ini minimal dari yang kecil dulu ya, sekitar di Pengadegan, di Hmm. Pancoran, Duren Tiga, Kalibata, Rawajati, Cikoko dan sekitarnya lah gitu kan. Ah, ya nanti kita buka akses sebesar-besarnya gitu. Nah, kan kita siap nanti kalau ada terkait narasumber, nanti kita bisa sounding ke UMKM yang namanya Jackpreneur, nggak pakai bayar dia, bisa langsung ini apa nah, kalau memang ada orangnya banyak bisa di kecamatan juga bisa itu pakai di kelurahan, gampang itu nggak susah mekanismenya. Alhamdulillah. Siapin konstruksinya paling gitu kan. Ya. Mm-mm. Karena ini maksud mana dengan bincang ngobrol-ngobrol kita begini, ada suatu solusi untuk saudara kita. Tadi Mm-mm. Atom udah katakan ya ada Jack Planner. Nanti sama Iya, kalau gitu kita jadwalkan saja nanti orang Jack Planner untuk bisa dari kita. Dan nanti coba kita data juga saudara kita yang memang tadi pengusaha kecil gitu ya, yang jualan kue subuh, yang nasi uduk atau nyaman gitu ya. Nah, antum kan masih di Pancoran ya, Kecamatan Pancoran ya. masih alhamdulillah. Nah, artinya mungkin sekitar-sekitar apa saudara Mahmudin nih, Ustaz Mahmudin ya bisa didata ya. Arti orang-orang Pengadilan situ, Cikuh itu kan sama kecamatan dekat tuh ya. Siapa tahu nanti setiap kecamatan dari acara pakai dari kita gitu ya, dari orang terkenal kita gitu. Maka perlu juga nanti kita jadwalkan Ustadz Soba ya dari rekan antum yang tadi Jack Planner itu untuk memberikan keterangan atau memberikan apa penjelasan tentang Jack Planner, dan nanti kita ajak ke saudara kita ini untuk gabung yang memang udah punya usaha atau yang mau usaha gitu supaya dagangnya meningkat, ekonomi bagus gitu kan ya. Itu nanti kita doakan deh. Ustadz Lutfi bagaimana Ustadz Lutfi? Ada tanggapan Ustadz Lutfi? Baik Ustadz, terutama ini ingin tanya sama Ustadz Mahmudin nih, pengadaannya di mana ya? Pengadegan Timur di Timur ya? dekat Lia. Oh iya ya, saya punya kakak, ini saudara tuh Dokter Haji Ahmad Sauki itu, yang almarhum. Oh, satu.
Oh iya, dia yang itu RW RW itu. 5. Dia Pak Iya, RW 5 RW 5. udah Ah, meninggal ya. ya itu Dia adik-adik emak saya itu. Oh iya, Hmm. itu masih saudara keluarga Sang Satu juga Bang Abdullah, nggak salah. Satsauki, Hmm. Satsaugi. Ketemu dah tuh. Iya, Memang jadi Ustadz Lutfi juga Hasan Sati ini ya. iya. Gimana gimana? Ustadz Lutfi Hasan Sati juga ya nih. Ya paling kali kalau diurut-urut Keluarga Sansati Hasan Pak Iya, Sati Firdan. juga. Nah, tadinya tadinya beliau kan itu ikut waktu yang nggak tahu yang Bang Abdullah ikut apa enggak waktu yang di Yayasan Patul Jami itu hmm. ada Hmm. pas habis COVID kalau nggak salah ya 2022 atau apa sebelum COVID itu. Nah, beliau ada tuh saat Saugi ya, saat Saugi Hmm. RW Pak RW 5 beliau waktu itu. Iya, Iya iya. terus gimana Bang? Iya, kalau kirain deket situ ya, karena saya kadang-kadang sering silaturahim situ dan juga Oh, kadang-kadang arisan keluarga. Dia itu adiknya ibu saya tuh. oh iya iya. Kalau Iya. mau Ustadz Nursoba, saya family dari saya punya encing namanya itu Cinguki ya, Bah. Siapa? Yang itu nyawasan ya, istrinya Wahiti, Waiti. Wahiti. Nah, Iya. Waiti, itu Dan nama yang saya hubungan ya. dinamakan ya nama saya dinamakan oleh dia itu. Kemudian ketemu Ustadz Soban saya sangat senang sekali nih ya. Tapi maaf, saya nggak aktif di sini, nggak aktif di Tegal Parang karena waktu saya tinggal di sana di Lido ya, gitu. Jadi kadang-kadang banyak orang bilang kok jarang kelihatan, ya jelas karena kan saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kadang-kadang di Lido. Kadang-kadang kalau Jumat itu kalau ada undangan itu kan kita keluar untuk menyampaikan khutbah gitu. Makanya saya nggak jarang aktif gitu di sini. Ini saat mungkin dari pertemuan ini justru saya ingin bertanya gitu. Kenapa? Karena dalam bidang usaha ini sekali lagi saya memang bukan bidang saya, tetapi kalau kita kecil dulu itu kita ada difasilitasi sebagaimana tadi coba kalau kita kan kecil dulu ya di sini kan di Tegal Parang itu kan adanya konveksi gitu kita bisa dari rajut, kemudian bisa membuat ngobras, kemudian kita bisa membuat baju dan sebagainya, itu menghasilkan uang dan itu ya. Tapi yang saya khawatir memang justru anak-anak sekarang ini yang memang kegiatannya eh, agak sedikit apa peluangnya itu nggak kurang saat itu. Itu yang agak saya khawatir ya. Kenapa? Karena sekarang kan kemajuan teknologi sangat luar biasa itu kan. Dan hal ini saya sampaikan pernah saya ketika waktu ke Bandung itu hal-hal yang menyangkut bisnis untuk anak sekarang gitu kan. Sementara anak sekarang itu banyak didominasi dengan kemajuan zaman itu. Nah, makanya dalam pertemuan ini sebetulnya saya ingin belajar dalam itu. Kalau buat saya mungkin sudah terang karena kita sudah tua itu kan. Tetapi bagaimana kita untuk mentransfer atau menurunkan kepada anak muda sekarang itu kan. Sementara peluang untuk itu agak sulit. Untuk dagang itu kan perlu modal, perlu tempat. Sementara di Jakarta udah agak agak susah gitu kan. Kemudian dulu ketika kita kecil kan ada semacam kita bisa jual koran segala macam itu kan. Nah di situ kan banyak peluang-peluang. Tetapi sekarang ini dengan kemajuan ilmu dan teknologi itu peluang-peluang itu agak-agak tersendat. Gitu kan. Dulu juga ada yang eh, semacam telepon apa gitu kan itu bisa jadi bisnis tapi sekarang susah gitu kan. Nah itu tuh sebetulnya yang mendasar itu sebetulnya saya ingin ingin tahu dari pertemuan ini kenapa karena memang kalau masalah bisnis ini agak bagi saya tuh eh, memang saya nggak mungkin nggak kurang bakat ya untuk anak kita tuh itu Ustaz. Gimana pendapat Ustaz? Baik, benar. Ya, Mhm. artinya mungkin kalau kita enggak ya minimal anak kita lah ya. Iya iya. Jadi insya kita insya Allah bisa menjadi apa dagang atau bisa tadi Alhamdulillah di penghargaan bisa ada tuh keluarga itu mudah-mudahan bisa terus kontrakannya bisa berkembang bisa tetap ada cuci mobilnya tetap
ada yang bisa berkembang gitu ya. Jangan nanti malah hilang gitu. Ya, alhamdulillah pada pertemuan IB pertama ini rencana kita memang 9 aja ya. Insya Allah kita akan laksanakan setiap bulan. Cuma dari setengah 8 sampai 9 ya. Dengan tema-tema tentu yang menurut kita bagus untuk kita ngomongin dan harus ada aplikasinya, kerja nyatanya. Maka insya Allah nanti mencoba kalau memang sempat kita undang lagi yang dari injek entrepreneur itu ya, entrepreneur supaya dia ngomong di grup kita ya, ya nerangin itu jackpreneur gimana sih caranya dan buat apa sih gitu ya. Jadi nanti saudara kita yang pengen mensuplai makanannya di pemerintahan, di kecamatan, di kelurahan sebagainya, gampang itu aksesnya. Ya, Siap, siap. Insya ya, Allah. betul. Nah, mungkin nanti kita bisa data nih saudara-saudara kita yang tadi dagang gitu, sudah kita undang juga gitu. Ya, itu aja. Mudah-mudahan pertemuan hari ini malam ini kita bisa memberkah dan ada kelanjutannya, ada aplikasinya gitu ya, ada nyataannya kerjanya gitu ya, nggak hanya kita bicara wacana saja, tapi bisa kita jalani gitu. Terima kasih kepada Ustadz Nur Soba, Ustadz Tufi, ya, Ustadz Mahmudin, ya, yang telah bergabung dengan kita dan ini betul-betul forecast ya, sehingga nyata kita berempat dan ini kita rekam ya, terekam nanti bisa lihat di YouTube. Mungkin saudara kita yang nggak sempat hadir pada hari ini bisa lihat rekamannya nanti gitu. Ya kita sebelum kita tutup ada lagi tambahan-tambahan dari Ustaz Nusba atau Ustaz Mahmudin atau Ustaz Lufi, silakan. Ya, mungkin saya pengen juga ya berbagi ini. Jadi tadi yang dibilang Mas Lutfi, Mas Anul Soba, kita mungkin bukan dunia bisnis langsung, tapi mungkin ada sebuah kisah di Mesir sana. Itu namanya ada insinyur Solah. Insinyur Solah itu dia insinyur pertanian pulang kampung. Hmm. Pulang kampung dia ngumpulin orang-orang yang pertanian, ya ada berapa puluh orang, ada mungkin 10 orang, 9 orang deh. Nah, orang punya apa dikumpulin, pas udah dikumpulin, yang punya motor, punya emas dikumpulin. Ini ceritanya nih. Akhirnya dia kelola, dia bikin kandang kecil, ayamnya nelor, terus ini, terus itu kan. Akhirnya hingga berkembang, 9 dari investor itu ada satu, 10 investor itu ada salah satu 9 orang, satunya tuh Allah gitu. Jadi memang ada sih hadis yang kita mungkin ketahuin, jika kalian berserikat dua, yang ketiganya Allah gitu kan. Kalau berempat, kelimanya Allah. Jadi kadang ini kita komitmen-komitmen kita nih yang kita nggak biasa bisnis, mungkin bisa kita bantu dari segi lain. Tapi disitulah mungkin Bang Dokter Abdullah nih kan yang udah punya pengalaman itu gitu. Jadi mungkin kita bisa nitipin nih segini. Ya namanya bisnis kan pasang surut dan nggak juga semuanya kita ngarepin untung, tapi bisa jadi kayak Insinyur Solah ini akhirnya dia bikin sekolah, sekolah naik SD, SMP, SMA sampai dia bikin perguruan tinggi. Perguruan tinggi nggak cuma sampai di situ, karena kampungnya itu jauh dari kota, sampai dia bikin stasiun sendiri, dia bikin rel, beli rel, rel kereta sampai ke pelosok tempat dia itu. Dan itu mungkin Bang Dokter Abdullah juga pernah dengar, Bang Sanusi, Bang Soba pernah dengar kisah ini. Mungkin bisa kita bikin kumpul-kumpul komitmen, bahasanya penginisiasi ataupun investor. Komitmen aja, masih komitmen kita iniin. Dan tadi ini mulai dari yang kecil, tadi misalnya Jack Trainer kita bisa salurin. Kita mungkin nggak terjun bisnis langsung karena mungkin nggak, apa sih namanya, nggak konsisten di dunia dagang langsung. Mungkin yang ngajar yang dunia pemerintahan atau ini. Nah ini ya, akhirnya Insinyur Solah ini dia bikin komitmen 9 orang, 10-nya ke Allah. Hingga akhirnya dia buat sistemnya tuh, karena udah maju, dia udah bikin universitas di kampungnya, dia bikin beli rel sendiri dari kota sampai ke pelosok desanya dia itu, supaya nih orang bisa belajar di kampungnya yang dia bangun itu gitu
akhirnya kurang lebih tahun berapa ya? 2008 sampai 2008 sampai 2000 2000 2008 sampai 2010 gitu. Beliau meninggal, itu ada 500.000 orang, setengah juta orang yang mengantarkan beliau karena jasa beliau yang ya insinyur pertanian itu dia ngumpulin orang. Nah, mudah-mudahan buat menguat ini ya kita nggak harus langsung juga jadi pedagang kalau karena mungkin kita nggak komit nggak biasa di dunia kayak gitu, tapi minimal ngumpulin dari IB ini mudah-mudahan bisa ini ya orang Betawi pasti banyak yang berhasil yang bisa jadi kolaborasi dia nikahnya sama orang Minang sama orang Jawa bisa. Nah tapi di situ insya Allah mudah-mudahan Bang Abdullah nih yang udah banyak pengalamannya dan semuanya nih yang ada pengalamannya di dunia bisnis atau usaha bisa kita bangun bersama melalui wadah IB ini. Makasih banyak, mohon maaf. Ya, ya Ustadz Mahfudin. Artinya kita bisa bantu dengan kemampuan kita ya. Nah, ada di pemerintahan seperti Nusoba nih ya, ada di kecamatan mungkin bisa memberi peluang membuat motivasi pada kita. Tadi ada jackpreneur dan ada kemungkinan masalah lain gitu kan. Saudara kita Ustadz Lutfi yang bisa bahasa Arab dan sebagainya mungkin bisa juga membuka kursus bahasa dan sebagainya dan program juga ada Itu, yang Afwan, mohon maaf tambahan. Tahun 2008, saya pernah tuh Karang Taruna. Ke Lido sono, ternyata rehabilitasi. Ini beliau mau jago coaching nih berarti. Mas sering ini, Ustadz Lutfi nih, jago jago coaching karena pendekatan sama orang-orang yang baru kena rehabilitasi, termasuk kayak Raffi Ahmad. Karena itu, beliau mungkin bisa ketemu waktu itu tuh di rehabilitasi ya, yang waktu habis ketangkep tangan narkoba kan salah satu artis-artis banyak ya Ustadz Lutfi, Ustadz Lutfi ya. Ini pengalamannya beliau banyak nih. Maafin, maafin, maafin. Lanjut, dilanjut. Ya saat saya pernah menyampaikan itu eh, banyak artis-artis sana. Tetapi kan apa tuh dalam hal ini kan kita nggak berkecimpung itu kan masalah masalah bisnis gitu, masalah pengusaha itu. Sekali lagi terima kasih pada seluruh asatidz nih yang telah memberikan pencerahan pada saya ini ya, terutama Dr. Abdullah Amrin ya, Ustadz Nusoba dan Ustadz Mahmudin. Mudah-mudahan semua ini menjadi pelajaran buat saya. Kemudian memang hal ini sebetulnya hal yang dulu saya khawatirkan. Kenapa? Karena saya khawatir generasi kita itu untuk tempat-tempat usaha itu kan agak sulit sekarang saat. Lain dengan kita, kalau dia kuliah saja kan nggak punya bekal untuk yang dari awal gitu kan. Sedangkan kalau dulu kita itu kan sejak kecil kita sudah berusaha untuk mencari uang, kemudian lulus SMP, SMA udah Putus Ustadz Lutfi, putus suaranya. apa Ustadz Lutfi di mute Ustadz Lutfi. Kayaknya nge-lag itunya jaringannya agak. Ustadz Lutfi nggak ada suaranya. Kayaknya Assalamualaikum Ustadz Lutfi. jaringan wifi-nya itu kayaknya agak patah-patah tadi ngomongnya. Jadi Ya, coba sinyalnya kedengaran kali ya. Ustadz Lutfi, Assalamualaikum. Ya, saya kali Ustadz Lutfi bergangguan internetnya atau wifi-nya barangkali ya, terganggu. Baik, kita sudah jam 9.05. Ustadz Musoba mungkin sebelum ditutup dan doa, Ustadz Musoba ada Lutfi gabung lagi. Ustadz Lutfi, suara antum nggak jelas. iya iya. Itu saja dulu Ustaz. Ya, tadi suara antum nggak kedengaran sama kita. Ya, itu aja dulu Ustaz. Baik, Lanjut baik, aja Ustaz. baik.
Silakan Ustaz Nur Soba, sebelum ditutup doa, antum apa ada ini tambahan tadi? Antum lagi, silakan. Ya, kalau udah kita sering Ustadz Mahmudin, Ustadz Lutfi aja dah. Nah, ya intinya ini saya setuju yang tadi kita bahas itu ya, poin-poinnya nanti jadi boleh juga disimpulkan sekali lagi. Barangkali nanti boleh juga dibikin ini Bang Abdullah apa namanya terkait IIB gitu ya. IIB itu apaan dan sebagainya gitu kan. Kemudian keterkaitan dengan organisasi Betawi yang lain gitu kan. Mm-mm. Mungkin barangkali harus ada benang merahnya gitu. Apa? Tapi saya kira sudah dipersiapkan dengan baik ya. Artinya sehingga kita nggak apa nama istilahnya nggak bentrok kan. Jadi ya mungkin ada kalau kaum cendekiawan Betawi ada juga kalau nggak salah ya kemarin kita bicara ya. Mungkin artinya di kita di mana nih apa yang mau kita lakukan jadi dikerucutkan lagi. Dan ke depan barangkali kita juga undang public figure juga. eh, Seperti kan kalau di Betawi itu ada Bu Silvi gitu ya, atau mungkin mantan gubernur Pak Fauzi Bowo, hmm, atau Pak Sekda dan sebagainya, atau mungkin entrepreneur yang terkenal mungkin artis-artis Betawi kali. Kalau dulu kan ada Alia Rohali itu dan sebagainya ya. Ya ke depan nih, ke depan. Jadi biar followernya banyak gitu. Dua barangkali untuk mengantisipasi karena hari ini juga yang masuk Zoom dikit, mungkin juga karena kesibukan, barangkali nanti bisa ditambah eh, ketika kita ngundang eh, kesediaan kehadirannya gitu, kemungkinan kehadirannya, sehingga kita bisa memprediksi kira-kira yang bisa hadir berapa gitu kan. Barangkali nanti juga akan banyak anggota yang baru juga yang baru masuk, sehingga perlu juga dikasih sinopsis dikit apa tulisan di sini atau mungkin Bang Abdullah sebagai ketua IIB bisa nanti menyampaikan dulu ya terkait IIB sehingga ada kesamaan visi dan persepsi gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut silakan. Baik, baik, masih Ustaz. Nah, kita tutup ya bermalam hari ini. Ustaz Mahmudin, silakan Ustaz Mahmudin. Kita tutup dengan doa Ustaz Mahmudin. Ustaz Lutfi, Ustaz Lutfi. Ustaz Lutfi, Fadil Ustaz Lutfi. Ya, Ustadz Mahmudin. Ya, tafadhol. إلى الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي Amin. فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا Amin. بالتقوى وزمنا بالعافية اللهم Amin. سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وشر مصائب الدنيا والدين اللهم ارحم Amin. أمة سيدنا محمد اللهم Amin. اغفر أمة سيدنا محمد اللهم استر Amin. أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد Ya. اللهم عافي أمة سيدنا محمد رحمة عامة ربنا Amin. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمنا وارحم شيوخنا وارحم والدينا وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي Amin. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله Amin. وسلم Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi insya Allah bulan depan. Ya, Insyaallah. kita tutup. Nah, Ya, dan kita wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Kita nonton ondel-ondel nyok nyok kita ngarang ondel-ondel nyok ondel-ondel ada anaknya boy anaknya ngigel terinteran oi mak bapak ondel-ondel ngiping ser ngarak pengantin disunatin ser goyangnya asik ndut-ndutan dul inyang ngiping igel-igelan go blak blak blak
pacaran